Ibu, Saudara yang terkasih, saya percaya semua kita sedang ada dalam tempat kita masing-masing. Kenapa saya katakan tempat masing-masing? Karena setiap orang dari antara kita ada pada situasi dan kondisi yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini adalah situasi dan kondisi yang Tuhan sedang tempatkan kita di dalamnya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mungkin hari-harinya penuh dengan berkat, hari-harinya penuh dengan mujizat, hari-harinya penuh dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu Saudara sedang menikmati tempat atau kondisi yang begitu nyaman dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun saya percaya tidak semua kita ada dalam situasi dan kondisi yang seperti itu saat-saat ini. Kenapa? Karena seperti tadi saya katakan, setiap orang akan mengalami segala sesuatu dan pencobaan yang kita alami dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, batas kekuatan setiap orang itu pasti akan berbeda-beda, ya. Kekuatan Bapak Ibu Saudara dengan kekuatan saya tentunya beda. Nah, yang patut kita syukuri adalah Tuhan itu tahu dari sekian banyak anak-anaknya di muka bumi ini, Tuhan kenal kita lebih dari siapapun. Itu sebabnya Dia tahu betul berapa batas kekuatan kita. Nah, karena Dia tahu batas kekuatan kita, itu sebabnya Dia berjanji apapun yang sedang kita alami, situasi kondisi bagaimanapun kita sedang ada hari ini, di dalamnya Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Kalau hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang tengah mengalami pergumulan berat, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami jalan buntu dalam hidup ini atau apapun itu, Bapak Ibu Saudara, bertahanlah. Karena akan ada saatnya kita melihat keindahan di balik semua pencobaan yang sedang kita alami hari ini. Dan satu hal yang kita harus yakini bahwa itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Makanya nggak usah komplain, nggak usah mengeluh sama Tuhan, bilang Tuhan saya udah nggak sanggup lagi ini. Nanti kalau Tuhan mau jawab, Dia bilang masih nak, kamu masih sanggup. Sebab sekali lagi Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami segala sesuatu di luar dari batas kemampuan kita untuk menanggungnya. Nah, jadi tema konten saya kali ini judulnya badai apa yang sedang kita hadapi hari ini. Badai sebesar apa yang sedang menghempas hidup kita hari ini. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang hal itu, mari kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Bapa sumber kehidupan, sumber segala sesuatu dalam hidup ini, Engkau yang mengatur segalanya. Engkau mengatur peredaran bumi, Engkau mengatur alam semesta, dan tidak ada satupun dari planet-planet di bumi ini yang bertabrakan oleh karena pengaturan tangan-Mu. Itu sebabnya kalau saat ini kami sedang mengalami banyak hal yang sering kali kami keluhkan dan kami katakan bahwa masalah kami begitu besar, ingatkan kepada setiap kami saat ini Tuhan, bahwa tidak akan pernah ada satupun masalah persoalan dalam hidup ini melebihi kebesaran-Mu atas hidup kami. Tidak juga badai yang tengah menghempas hidup kami hari ini. Tidak juga apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami yang membuat kami menjadi jauh daripada-Mu. Sebab Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sekalipun itu bukan hal yang kelihatannya baik, karena di balik semua kejadian itu, kami justru melihat tangan-Mu di situ. Lewat seluruh kejadian yang terjadi di dalam segala persoalan, masalah, bahkan badai dalam hidup kami sekalipun,
kami boleh melihat nyatanya kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sertai pembicaraan kami pada saat ini. Biarlah semua ini boleh mendatangkan kebaikan, semua ini boleh memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu betul, entah itu puisi, entah itu kata-kata bijak dan sebagainya, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita selalu disinari matahari. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan hidup kita selalu penuh dengan bertabur bunga dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan janji apa? Kekuatannya, penyertaannya. Apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi kita, as long as Tuhan ada bersama dengan kita, kita pasti mampu melewati semuanya. Mari kita sama-sama mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah kita tidak akan pernah bisa hidup seperti itu tanpa Tuhan. Sementara kita hidup bersama dengan Tuhan saja, seringkali kita mengalami dan merasakan kepedihan, kita mengalami kejatuhan, kita mengalami begitu banyak hal-hal yang membuat kita ini hampir-hampir menyerah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seandainya kita tidak hidup dalam Tuhan, bukankah detik yang sama kita akan hancur? Tidak akan mungkin kita mampu menjalani kehidupan ini tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pegangan tangan Tuhan atas hidup setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, sekalipun badai tengah menerpa atau menerjang hidup kita hari ini, selama Tuhan ada bersama dengan kita, selama Dia memegang tangan kita, maka Dia berkata tidak akan pernah ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia-Nya. Tidak juga itu badai, tidak juga itu maut atau apapun dalam hidup ini. Itu sebabnya mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita mau sama-sama akui, ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku,
jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku. Terima kasih, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama sekali lagi membaca firman Tuhan dari kitab Ayub 38. Saya senang sekali dengan Ayub 38 ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Ayub 38 ini menyadarkan kita siapa kita ini di hadapan Tuhan. Ayub 38 ini menyadarkan setiap kita bahwa tidak ada dasar bagi setiap kita untuk komplain sama Tuhan. Mari kita baca sama-sama Ayub 38 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Judul dari perikop ini, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jadi Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Bapak Ibu Saudara, kira-kira pertanyaan Tuhan ini dalam kemarahan enggak? Bapak Ibu Saudara, Ayub mengajukan serentetan pertanyaan. Lalu dari dalam badai Tuhan jawab dia begitu. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian ini. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Makanya jangan pernah sombong sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nih, dibalikin nih dengan pertanyaan seperti ini. Mau ngomong apa kita? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Tuhan bersorak-sorai, siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bentungnya, ketika aku menetapkan batasannya dan memasang palang pintu,
ketika aku berfirman sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Ngeri ya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan ngomong gini sama kita, oh my God, dijauhkannya lah daripada kita untuk sok-sokan sama Tuhan. Dan ditutup dengan ayat ke-12 dikatakan, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya? Kalau Tuhan berbicara demikian Bapak Ibu Saudara, artinya Dia yang menyuruh datang dini hari, dan Dia yang menunjukkan fajar di mana tempatnya. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara? Lalu siapa kita mau sok-sok protes sama Tuhan, mau sok-sok ngatur Tuhan, mau sok-sok ajarin Tuhan? Stop to do that. Saya ulang kembali ayat 38 ayat 1 tadi dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kenapa dari dalam badai? Karena ketika kita ada di dalam badai, disitulah baru teruji kualitas hidup kita. Pada waktu kita diberkati, ditolong, mengalami mujizat, tidak teruji kualitas hidup kita. Tapi justru ketika kita sedang berada di dalam badai, disitulah kualitas hidup kita akan diuji. Makanya jangan pernah salahkan Tuhan kalau seringkali Tuhan mengirim badai dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan badai datang dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya, kenapa sih Tuhan datangkan badai? Sebab inilah saat dimana kita semua bisa berserah dan bergantung kepadanya sepenuhnya, bagaikan seorang anak kecil dalam pelukan bapaknya. Sebab pada waktu kita berada di zona aman kita, mungkin kita tidak akan perlu dekapan Tuhan. Tetapi pada waktu badai datang dalam hidup kita, ketika kita sudah terombang-ambing dalam samudra kehidupan ini, disitulah seringkali kita baru merasa betapa kita memerlukan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 8-10 berkata, tentang hal itu aku sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Yang oleh karena Kristus ya Bapak Ibu Saudara, bukan oleh karena kebodohan kita lalu kita mengalami semua itu. Kalau kita karena kebodohan kita mengalami semuanya hal itu mah istilahnya tanggung sendiri akibatnya. Tetapi kalau hanya oleh karena Kristus kita mengalami semuanya itu, maka kita disebut orang yang berbahagia. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada suatu pandangan yang kurang tepat, bahwa setiap orang percaya harus selalu tampil kuat, gagah,
perkasa, dan hebat. Bila ada kelemahan atau sakit saja, lalu dinilai pasti ada yang tidak beres dengan hidupnya atau dosa yang diperbuatnya. Bapak Ibu Saudara, pandangan seperti ini adalah penyesatan. Kita seringkali mengukur kerohanian seseorang dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Kalau dia mengalami banyak hal-hal yang malang, kalau dia mengalami banyak sakit penyakit, lalu kita bilang itu terkutuk hidupnya, pasti hidupnya nggak benar itu, pasti dosanya banyak itu. Pandangan ini penyesatan. Kelemahan bisa saja terjadi dalam hidup semua orang percaya. Sekalipun dia adalah hamba Tuhan yang hebat dan terkenal dengan pelayanan mujizatnya. Saya menemukan, Bapak Ibu Saudara, kenyataan bahwa berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu memimpin banyak KKR besar-besaran dengan tanda-tanda mujizat kesembuhan, dia sendiri mengalami sakit penyakit. Rasul sejati seperti Paulus saja mengakui bahwa dalam kelemahannya justru kuasa dan kasih Tuhan semakin sempurna. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita tengah menghadapi badai dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Namun dapat dipastikan, badai sedahsyat apapun yang tengah kita alami hari ini, itu tidak akan pernah sedahsyat badai yang Ayub alami dalam hidupnya. Jadi kalau kita merasa bahwa hidup kita ini badainya sudah begitu dahsyat, ingat Ayub, Bapak Ibu Saudara. Maka tidak ada artinya apa yang sedang kita alami ini. Namun setiap kita mungkin saja menghadapi badai yang sama. Bagaimana kita memandang badai dalam kehidupan kita akan menentukan bagaimana kita meresponinya. Apakah akan membawa kebaikan atau sebaliknya? Sebab tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, masalah meninggalkan kita sama seperti ketika dia mendatangi kita. Sebab selalu ada dampak, selalu ada akibat yang ditimbulkannya saat masalah itu terjadi dalam hidup kita. Dan dampak atau akibatnya cuma ada dua kemungkinan. Karena kemungkinan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena lewat masalah itu kita mendapatkan banyak pelajaran hidup yang berharga. Lewat masalah itu kita menjadi semakin kuat. Dan lewat masalah itu kita akan menjadi semakin dewasa. Dan kemungkinan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, justru sebaliknya. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari ketika masalah datang dalam hidup kita. Dan kalau masalah itu menjadikan keadaan kita menjadi semakin buruk, maka pasti ada yang salah saat kita meresponinya. Ketika semua itu terjadi, pasti ada yang salah pada saat kita meresponinya. Mengapa? Sebab bukankah Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang turut
bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi harusnya masalah yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan justru keburukan. Krisis yang terjadi dalam badai hidup kita saat ini bisa saja melemahkan kita, tetapi bisa juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mendengarkannya. Karena mungkin selama ini kita telah terlalu sibuk dan mengabaikannya. Makanya kadang Tuhan izinkan badai itu, karena lewat badai itu Ia ingin berbicara dengan kita, supaya kita bisa belajar dan mengenali diri kita sendiri, dan mengenal Tuhan lebih baik, dan menyadarkan setiap kita kalau selama ini iman kita aspal dan bersandar pada dasar yang salah. Jadi adalah anugerah Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan yang Maha Besar mau berbicara kepada kita, sekalipun harus melewati badai. Karena sering kali kita tidak peka dan terlalu sibuk untuk bisa memperhatikannya. Apakah kita sungguh mengasihi Dia sehingga kita mengalami kebaikannya meskipun dalam badai kita? Itu sebabnya izinkan Tuhan memegang tangan kita dan menuntun kita melewati badai itu. Sebab tidak akan pernah ada satupun badai yang terlalu dahsyat bagi Tuhan yang Maha dahsyat itu. Itu sebabnya mari sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan kita mengakui, karena anugerah-Mu tiada satu dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau ansaman selamatku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidup semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus,
kami Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama hanya Engkaulah satu-satunya alasan kami ada. Hanya karena-Mu, hanya karena kasih-Mu selamanya takkan pernah Engkau meninggalkan kami sendiri di tengah badai. Engkau Tuhan selalu ada. Mari kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan saat ini, tanda kita menyerah kepada Tuhan. Sebab pada saat kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan turun tangan atas hidup setiap kita. Bahkan di tengah-tengah badai yang dahsyat sekalipun, kita tetap bisa mengangkat kedua tangan kita, memuji dan menyembah Dia. Sebab ada kuasa di atas pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Pada waktu kita mengangkat kedua tangan kita sedang menggerakkan kuasa itu untuk bekerja dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Kalaupun hari ini badai tengah menerpa hidup kita, kalaupun hari ini badai tengah menerjang hidup kita, kalaupun hari ini badai tengah memporak-porandakan hidup kita, percayalah kebenaran ini bahwa tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Dan kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, maka badai, di dalam badai pun kita akan tetap mengalami ketenangan. Di dalam badai yang sedahsyat apapun, kita pasti keluar sebagai pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa sumber segala anugerah, sungguh merupakan satu-satunya alasan mengapa kami ada hari ini. Sungguh merupakan satu-satunya alasan kalau kami masih hidup hari ini. Semua hanya karena-Mu Bapa. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Semua hanya karena kasih setia-Mu. Dan semua hanya karena anugerah-Mu. Semua ini harus kami akui di hadapan-Mu saat ini juga. Sebab Engkau tahu betapa ringkihnya kekuatan kami. Engkau tahu betapa lemahnya kami menghadapi godaan dan cobaan hidup ini. Namun demikian, Engkau memenuhi hidup kami dengan berbagai hal, di mana setiap kali kami menyadarinya, maka hati kami limpah dengan syukur kepadamu Bapa. Itu sebabnya kami bergantung pada kekuatan-Mu, sebab kekuatan kami jauh daripada cukup untuk menghadapi segala yang ada di hadapan kami saat ini. Saat kami menghadapi rintangan dan halangan, hanya karena kuasa-Mu dan bukan karena kekuatan yang ada di dalam kami, membuat kami tetap dapat hidup tanpa rasa takut. Sebab kemenangan yang Kau berikan telah menggantikan semua kegagalan kami di masa lalu.
Saat ini kami bersyukur kepadamu Bapa atas setiap tuntunan yang Engkau berikan. Itu sebabnya inilah komitmen kami. Kami mau selalu mengikuti kemanapun Engkau memimpin kami. Terlebih di saat kami merasakan tangan-Mu yang kuat ada pada pundak kami. Terima kasih ya Bapa, karena di dalam-Mu kami menemukan perkataan-Mu, hikmat-Mu, dan tuntunan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ini. Amin.